Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita langsung bahas inti bab 2 dari buku Brilliant Blunders ya, judulnya Asal Mula. Betul. Kita mau lihat dasar pemikiran Charles Darwin, gimana dia merevolusi cara kita lihat kehidupan. Oke, sumber kita ya dari bab itu sendiri dan misi kita kali ini apa nih? Kita coba bedah ide-ide kunci Darwin soal evolusi, seleksi alam. Tapi juga ngintip sedikit soal kesalahan brilliantnya itu ya, yang soal pewarisan sifat. Nah, itu dia. Benih-benih masalahnya udah ada di sini. Siap? Mari kita mulai. Oke, siap. Sip. Jadi, bab 2 ini penting banget. Fondasinya di sini, sebelum kita ngomongin blunder spesifiknya Darwin. Oke. Dan bab ini tuh dimulai dari rasa kagum Darwin pada dua hal besar. Apa tuh? Pertama, betapa beragamnya kehidupan di bumi ini. Gila banget kan keragamannya. Iya sih kalau dipikir-pikir. Dan yang kedua, betapa hebatnya makhluk hidup itu beradaptasi sama lingkungannya. Nah, ini teka-kaki yang coba dia pecahkan. Oke, keragaman dulu deh. Itu skalanya emang susah dibayangin ya. Banget. Coba deh, dari bakteri yang super-duper kecil, Nggak kelihatan mata ya. iya, sampai paus biru, yang panjangnya bisa lebih dari 30 meter. Jauh banget kan rentangnya? Itu baru ukuran, belum warna-warninya siput laut, nudibranch itu kan. Nah, itu. Atau kemampuan adaptasi di tempat ekstrim. Ada burung yang terbang tinggi banget. Kayak burung bangkai Gibbs rupeli atau angsa yang terbang di atas Himalaya gitu ya. Di puluhan ribu kaki. Terus kontrasnya, ada udang di dasar Palung Mariana. Paling dalam. Luar biasa sih adaptasinya. Dan kita bahkan belum tahu semua spesiesnya ya. Nah, itu poinnya. Yang udah dideskripsiin sekitar 1,9 juta. Tapi perkiraan totalnya bisa 8,7 juta, mungkin malah lebih. Wow. 1 sendok tanah aja bisa ada ribuan jenis bakteri katanya. Jadi kita ini baru tahu secuil banget. Dan keragaman ini bukan cuma daftar panjang, tapi pertanyaan, kok bisa sebanyak ini macamnya? Oke. Itu soal keragaman. Terus poin kedua tadi? Adaptasi. Nah, ini juga nggak kalah keren. Makhluk hidup itu kayak, udah pas banget gitu sama lingkungannya. Contoh-contoh klasiknya banyak ya. Paruh pelatuk, lidah bunglon. Betul. Atau moncong terenggiling buat makan semut. Semuanya kayak dirancang gitu. Tapi nggak cuma alat tubuh ya. Ada hubungan antar makhluk hidup juga kan? Iya, ada koevolusi. Kayak lebah sama bunga saling butuh. Lebah dapat makan, bunga dibantu penyerbukan. Tepat. Terus ada simbiosis yang lebih erat. Ikan badut sama anemon laut. Oh, yang ikan badut bisa masuk anemon tanpa kesengat itu? Nah, iya. Dia aman di situ, sambil bantu bersihin anemoninya. Saling untung. Bahkan ada bakteri yang hidup di kondisi super ekstrim, kayak di ventilasi hidrotermal laut dalam, kerja sama-sama kerang di sana. Rumit banget ya jaring-jaring kehidupan ini. Nah, sebelum Darwin muncul dengan teorinya, orang mikirnya gimana soal ini semua? Kok bisa ada makhluk hidup yang pas banget sama lingkungannya? Dulu, ada dua pandangan utama sih. Pertama, yang populer banget, itu argumen desain cerdas. Oh, yang pakai analogi jam itu ya? Betul. Dari William Paley. Kalau nemu jam di pantai, pasti mikir ada pembuatnya kan? Soalnya rumit. Nah, alam ini kan jauh lebih rumit. Jadi pasti ada perancang cerdasnya juga. Masuk akal sih kedengarannya waktu itu. Terus yang kedua, ini pandangan yang dominan banget. Bahwa spesies itu ya gitu-gitu aja, tetap nggak berubah. Ini pengaruh filsafat Yunani kuno. Oke, spesies diciptakan lalu nggak berubah. Nah, di tengah pandangan inilah Darwin muncul. Tepat. Dengan bukunya On the Origin of Species, tahun 1859. Ini benar-benar game changer. Mengubah segalanya ya? Iya. Darwin bawa penjelasan soal kehidupan ini dari mitos, dari filsafat, masuk ke ranah sains. Tapi penting dicatat nih, Apa tuh? buku Origin itu nggak ngebahas asal-usul kehidupan pertama kali atau evolusi alam semesta. Oh, jadi fokusnya bukan di situ? Bukan. Bahkan evolusi manusia aja cuma disinggung dikit banget di akhir buku. 1 paragraf gitu. Terus dia bahas manusia di mana? Baru di buku berikutnya, The Descent of Man, tahun 1871. Di situ baru dia detail bahas manusia itu keturunan makhluk mirip kera dari Afrika. Oh, oke. Jadi Origin fokusnya di mekanisme perubahan spesies. Yes. Mari kita bedah nih, pilar-pilar utama teori Darwin di bab ini apa aja? Oke, pilar pertamanya, ya evolusi itu sendiri. Gampangnya, spesies itu berubah seiring waktu. Bukan diciptakan terus statis gitu ya? Bukan.
Spesies modern itu keturunan dari spesies purba yang udah punah tapi udah termodifikasi. Kayak kata Darwin, spesies tidak kekal. Ada perubahan. Sip, perubahan. Terus, gimana perubahannya? Cepet atau lambat? Nah, menurut Darwin, perubahannya itu gradual, pelan-pelan. Ini pilar kedua, gradualisme. Pelan-pelan banget gitu? Ya, dia terinspirasi ahli geologi kayak Charles Lyell. Bumi aja terbentuk lewat proses pelan-pelan selama jutaan tahun kan? Nah, evolusi juga gitu. Lewat akumulasi perubahan kecil selama ribuan, bahkan jutaan generasi. Oke, masuk akal. Jadi, spesies berubah pelan-pelan, terus asalnya dari mana semua spesies ini? Kan banyak banget. Ini ide radikal berikutnya. Pilar ketiga, nenek moyang bersama. Maksudnya? Semua berasal dari satu sumber. Kurang lebih gitu. Darwin bilang, semua makhluk hidup, atau paling nggak kelompok-kelompok besar, itu berasal dari satu atau mungkin beberapa bentuk leluhur purba yang sama. Jadi kita semua ini sebenarnya saudara jauh. Wah, ini konsep yang nyatuin semua kehidupan ya, dalam satu pohon keluarga raksasa gitu. Persis. Analogi pohon kehidupan itu pas banget. Oke, kalau asalnya dari satu leluhur, gimana caranya bisa jadi jutaan spesies kayak sekarang? Mecah gitu? Nah, itu pilar keempat. Spesiasi atau percabangan. Kayak pohon tadi, dari satu batang utama muncul cabang-cabang baru. Cabangnya itu spesies baru. Iya, mekanisme utamanya, kata Darwin, itu isolasi geografis. Misalnya ada kelompok hewan terpisah di dua sisi gunung. Lama-lama mereka berkembang beda, jadi spesies baru. Oh, karena lingkungannya beda, adaptasinya jadi beda gitu ya? Betul. Bisa juga sih meskipun lebih jarang, lewat hibridisasi. Kawin silang antar spesies yang berbeda. Oke, jadi 4 pilar, evolusi, gradualisme, nenek moyang bersama, sama spesiasi, percabangan. Lengkap ya? Tapi, apa sih yang nyebabin perubahan ini semua? Mesinnya apa? Nah, ini dia, jantung teorinya Darwin. Pilar kelima dan yang paling terkenal, seleksi alam. Seleksi alam, ini yang sering disalahpahami bukan sih? Iya, sering banget. Idenya ini terinspirasi dari Malthus, soal perjuangan untuk bertahan hidup, karena sumber daya kan terbatas. Oke, terus gimana mekanismenya? Gini, dalam satu populasi, individu itu kan nggak ada yang persis sama. Pasti ada variasi. Nah, individu yang kebetulan punya variasi yang sedikit aja lebih nguntungin buat dia bertahan hidup dan bereproduksi di lingkungan itu, Dia bakal ninggalin lebih banyak keturunan gitu? tepat. Dan karena sifat itu diwariskan, lama-lama sifat yang menguntungkan itu jadi makin umum di populasi. Jadi seleksi di sini bukan kayak alam milih-milih gitu ya, lebih Ya. kayak nyaring. Nah, itu dia. Penting banget nih. Seleksi alam itu kerjanya di tingkat populasi, bukan individu tunggal. Oke. Populasi itu kan potensi beranak pinaknya gede banget. Contohnya, ikan mola-mola bisa nelur 300 juta. Gila kan? Banyak banget, tapi nggak mungkin hidup semua kan? Jelas nggak mungkin. Kenyataannya, cuma sedikit banget yang bisa bertahan sampai dewasa dan bereproduksi lagi. Karena apa? Ya kompetisi, dimangsa predator, kena penyakit. Jadi ini lebih kayak proses eliminasi ya, yang nggak cocok kesingkir. Persis, eliminasi yang kurang cocok. Bukan pemilihan aktif yang terbaik. Lingkunganlah yang jadi penyaringnya. Alfred Russel Wallace, yang idenya mirip Darwin, malah ngusulin ganti nama biar nggak salah paham. Ya. Bisa dibilang gitu. Langkah pertama, munculnya variasi. Ini sifatnya acak. Lewat mutasi genetik, rekombinasi waktu reproduksi, macam-macam lah. Acak ya, nggak ada tujuannya gitu. Iya, acak. Terus langkah kedua, nah ini baru tidak acak. Yaitu proses seleksi tadi. Individu dengan variasi yang kebetulan pas sama saringan lingkungan, dia lebih mungkin lolos dan nurunin sifatnya. Tapi faktor kebetulan masih ada kan? Kayak bencana alam gitu. Oh pasti, kayak meteor yang musnahin dinosaurus, itu kan kebetulan banget. Tapi secara umum, arah adaptasi itu didorong oleh seleksi yang non-acak ini. Jadi, evolusi itu intinya ya perubahan frekuensi gen dalam populasi dari waktu ke waktu. Oke, jelas. Ada contoh nyata nggak di bab ini soal seleksi alam yang bisa kita lihat? Ada, dan ini contoh yang kuat banget. Resistensi bakteri terhadap antibiotik. Ah iya, itu sering dengar. Dulu bakteri Staphylococcus aureus, penyebab infeksi staph, itu gampang banget dibasmi pakai penisilin tahun 40-an. Sekarang, banyak banget yang kebal. Malah muncul MRSA yang kebal banyak jenis antibiotik.
Itu karena penggunaan antibiotik oleh kita ya? Betul, penggunaan antibiotik itu jadi tekanan seleksi yang kuat banget. Bakteri yang kebetulan punya mutasi resisten, dia yang bertahan hidup dan berkembang biak pas kita kasih antibiotik. Yang nggak resisten, mati. Jadilah populasi bakteri didominasi yang resisten. Ini seleksi alam yang kejadiannya cepat banget, bisa kita amati. Contoh klasik lain biasanya ngengat Biston betularia di Inggris ya. Itu dibahas juga. Iya, dibahas juga. Ngengat yang warna terang kan dulu tersamar di pohon yang banyak lumutnya. Terus pas revolusi industri, polusi bikin pohon jadi hitam. Nah, ngengat yang hitam, varian Carbonaria, jadi lebih aman dari burung pemangsa ya. Tepat. Jadi yang hitam ini jumlahnya meroket. Terus pas udara bersih lagi, pohon terang lagi, yang terang jadi dominan lagi. Walaupun ada perdebatan soal detailnya, secara umum ini diterima sebagai contoh klasik seleksi alam oleh perubahan lingkungan. Oke, teori sebesar ini pasti ada yang kritik dong ya. Apa aja tantangan awal buat Darwin? Salah satu yang awal itu tuduhan tautologi. Dibilang konsep survival of the fittest-nya itu cuma muter-muter aja. Maksudnya gimana? Ya dibilang, yang sintas adalah yang paling bugar. Itu kan sama aja bilang yang bertahan hidup ya yang bertahan hidup. Jadi nggak ngejelasin apa-apa, cuma pernyataan yang selalu benar. Filsuf Karl Popper aja awalnya kritik gini, tapi terus dia tarik lagi kritiknya. Terus kenapa kritik itu dianggap salah? Karena teori Darwin itu bukan cuma slogan, dia bikin prediksi yang bisa diuji, bisa salah. Misalnya, dia prediksi kita nggak bakal nemu spesies ujuk-ujuk muncul tanpa leluhur. Atau perubahan evolusi itu nggak lompat-lompat drastis. Terus, kebugaran atau fitness itu bukan soal satu individu pasti selamat, tapi soal probabilitas statistik di populasi. Jadi, ini bukan sekedar kalimat yang pasti benar dalam segala situasi. Oke, paham. Jadi bukan tautologi. Nah, selain seleksi alam, ada mekanisme evolusi lain nggak sih? Ada, dan ini justru sesuatu yang Darwin belum tahu. Namanya penyimpangan genetik atau genetic drift. Penyimpangan genetik, apa tuh? Ini perubahan frekuensi gen dalam populasi yang terjadinya murni karena kebetulan. Efeknya kerasa banget terutama di populasi yang kecil ukurannya. Kebetulan. Maksudnya gimana? Kayak undian gitu? Bisa dibayangin kayak gitu. Misalnya kamu lempar koin 4 kali. Harusnya kan 2 kepala 2 ekor ya. Tapi bisa aja kan dapatnya 3 kepala 1 ekor. Atau malah 4 kepala semua. Cuma gara-gara hoki aja. Iya sih kalau cuma sebitit lemparan. Nah, bayangin populasi kecil. Misal cuma ada 10 individu. Terus secara kebetulan, beberapa individu yang bawa gen A misalnya, mati ketabrak pohon atau nggak sempat kawin. Bukan karena gen A-nya jelek ya, tapi ya apa saja. Akibatnya, frekuensi gen A bisa turun drastis ya di generasi berikutnya. Persis, murni karena faktor kebetulan, bukan karena seleksi. Contoh nyata itu sindrom Ellis-Van Creveld yang bikin jari jadi lebih banyak. Itu jarang banget di populasi umum, tapi lumayan sering ditemui di komunitas Amish di Pennsylvania. Kenapa bisa gitu? Karena populasi Amish di sana, itu dimulai dari kelompok kecil pendatang dari Jerman, sekitar 200 orang. Nah, kebetulan salah satu pendiri awal ini bawa gen resesif untuk sindrom itu. Jadinya, frekuensi gen itu lebih tinggi di populasi mereka dibanding populasi lain. Ini namanya founder effect, contoh dari genetic drift. Dan perubahan ini nggak selalu bikin adaptasi. Menarik banget. Jadi evolusi nggak melulu soal adaptasi dan yang terkuat bertahan. Ada faktor kebetulan juga. Nah, sekarang kita sampai nih ke inti kesalahan berlian Darwin. Apa sih masalah utamanya? Masalah paling gedenya, dan ini yang bikin dia pusing 7 keliling, itu soal pewarisan sifat. Darwin nggak punya teori yang benar soal gimana sifat diturunin dari induk ke anak. Loh, emang pandangan waktu itu gimana? Pandangan umum waktu itu namanya pewarisan campuran atau blending inheritance. Gampangnya bayangin nyampur cat. Merah sama putih jadinya pink. Sifat dari bapak dan ibu dianggap bakal melebur, nyampur jadi satu di anak. Kedengerannya ya masuk akal juga sih ya. Kenapa itu jadi masalah buat teori seleksi alamnya? Nah ini dia, kritik paling nusuk dari insinyur Skotlandia Fleming Jenkins tahun 1867. Dia bilang kalau pewarisan itu kayak nyampur cat. Terus? Kalau ada satu variasi baru yang bagus banget, misalnya merah terang di tengah populasi putih, pas dia kawin sama yang putih, anaknya jadi merah muda kan? Iya, kecampur. Generasi berikutnya, si merah muda ini kawin lagi sama putih. Anaknya jadi merah lebih muda lagi. Terus aja gitu.
Akibatnya apa? Variasi unggul yang langka itu bakal cepat banget terdilusi, kayak luntur gitu. Keunggulannya hilang dalam beberapa generasi aja. Wah iya juga ya. Kalau gitu gimana seleksi alam mau kerja? Sifat bagusnya keburu luntur sebelum sempat nyebar. Persis. Jenkin bilang ini kayak menggenang atau swamping. Seleksi alam nggak punya waktu buat memilih variasi unggul itu kalau variasinya cepat hilang kekuatannya. Ini bener-bener kerikil tajam di sepatunya teorinya Darwin. Gawat juga ya. Terus gimana dong? Kan kita tahu sekarang pewarisan nggak gitu cara kerjanya. Nah, untungnya ada Gregor Mendel. Pewarisan menurut Mendel itu sifatnya partikulat. Kayak pakai kelereng, bukan cat. Gen itu unit diskrit, nggak nyampur. Maksudnya gimana tuh partikulat? Jadi, misalnya gen warna bunga. Ada alel versi gen untuk warna merah, misalnya A, dan putih A. Tumbuhan bisa punya kombinasi AA, merah, AA, putih, atau AA. Nah, di AA ini, dia mungkin kelihatan merah kalau A dominan, tapi dia masih bawa alel putih A secara utuh, nggak kecampur. Oh, jadi alel putihnya nggak hilang ya, cuma ngumpet. Betul. Dan alel ngumpet ini bisa muncul lagi di generasi berikutnya kalau ketemu pasangan yang pas. Misalnya AA kawin sama AA bisa menghasilkan AA lagi. Pewarisan partikulat inilah yang ngejaga variasi tetap ada di populasi, nggak luntur. Jadi seleksi alam punya bahan buat bekerja. Ini kunci yang Darwin nggak punya. Terus Darwin gimana nanggepin kritiknya Jenkin yang sekuat itu? Kan fatal banget kedengarannya. Dia ya jelas kepukul banget. Dia ngaku kalau ini masalah serius. Dia juga sadar dia lemah di matematika. Tapi menariknya, pas dia coba jawab Jenkin di edisi ke-6 Origin, Dia ngapain? dia kayak secara nggak sadar, dia bikin asumsi yang sebenarnya ngelawan teori campuran murni itu. Dia asumsiin kalau separuh keturunan dari individu dengan sifat baru itu bakal mewarisi sifat barunya secara utuh. Ini nunjukin dia lagi cari-cari jalan keluar, tapi ya belum nemu konsep partikulatnya Mendel. Dia frustrasi dong ya, pasti. Apa dia punya teori pewarisan sendiri buat ngatasin ini? Punya, karena dia nggak puas sama pewarisan campuran, dia bikin teori sendiri, namanya pangenesis. Pangenesis apaan tuh? Idenya agak unik ya. Dia bayangin setiap sel di tubuh kita itu ngeluarin partikel super kecil namanya gemule. Gemule ini ngalir lewat darah, gumpul di organ reproduksi. Jadi informasi dari seluruh tubuh kekumpul di situ. Tujuannya apa? Biar sifat yang didapat selama hidup, misalnya otot jadi gede karena sering latihan, bisa diwarisin ke anak. Kan gemule dari sel otot yang gede itu ikut ngumpul. Oh, jadi dia mikir sifat dapatan bisa diwariskan. Kayak Lamarck gitu. Iya, teorinya memungkinkan itu. Sayangnya, pangenesis ini keliru total. Arah informasinya kebalik dari genetika modern. DNA di sel telur sperma yang ngatur perkembangan tubuh bukan sebaliknya. Tapi Darwin ngeyel banget pertahanin teori ini meskipun banyak dikritik juga. Ironis banget ya. Dia butuh semacam partikel pewarisan, tapi partikel yang dia usulin mekanismenya salah. Tapi apa dia nggak nyaris nemu prinsipnya Mendel sih? Kan dia banyak eksperimen juga. Nah, itu dia. Nyaris banget. Dia pernah eksperimen silang-silangin tanaman Snapdragon. Hasilnya, dia dapat rasio keturunan yang angkanya dekat banget sama 3:1-nya Mendel. Wah, terus kenapa dia nggak sadar? Entah gimana, dia nggak ngelihat itu sebagai pola umum. Dia anggap itu cuma kasus khusus aja. Terus dia juga sadar kalau pewarisan itu murni campuran, susah ngejelasin kenapa ada jenis kelamin terpisah, jantan dan betina. Kenapa nggak semua hermafrodit aja? Petunjuknya banyak ya sebenarnya. Banyak. Bahkan sebelum kritik Jenkin muncul, dia udah nulis di Origin soal variabilitas yang tinggi di generasi kedua hasil persilangan. Semua potongan puzzle itu ada di depan matanya. Tapi dia nggak berhasil nyusun jadi gambaran utuh yang benar. Sayang banget ya. Terus dia sempat baca karyanya Mendel nggak sih? Atau tahu soal Mendel? Kebalikannya, justru Mendel yang baca Darwin. Salinan buku Origin punya Mendel itu ada coret-coretannya, dia terpengaruh Darwin. Kalau Darwin ke Mendel. Darwin nggak baca Mendel. Dia punya buku ringkasan botani Jerman, tulisan Fouke, yang nyebut nama dan hasil kerja Mendel di satu kalimat. Tapi pas dicek, halaman di buku Darwin itu belum dipotong. Belum dipotong, jadi belum dibaca dong. Iya, zaman dulu kan buku kadang halamannya masih nyambung, harus dipotong dulu pakai pisau kertas biar bisa dibaca. Nah, halaman yang nyebut Mendel itu masih rapi, belum kepotong.
jadi hampir pasti nggak dibaca. Ya ampun, sedekat itu tapi kelewat ya. Ada juga spekulasi seandainya pun dia baca kalimat singkat itu, mungkin dia belum siap nerima idenya, mungkin karena dia udah terlalu yakin sama pangenesisnya. Kayak kata Darwin sendiri, ketidaktahuan itu lebih sering melahirkan keyakinan daripada pengetahuan. Jadi perlu waktu lama ya buat nyatuin idenya Darwin sama Mendel ini? Lama banget, sekitar 70 tahun. Awalnya malah dianggap bertentangan. Genetika Mendel kan kayaknya lompat-lompat, mutasi. Sementara Darwin gradual. Terus gimana akhirnya bisa nyambung? Lewat kerja keras banyak ilmuwan di awal abad 20. Ada Thomas Hunt Morgan yang eksperimen pakai lalat buah, nunjukin hukum Mendel itu berlaku umum. Ada ahli biologi populasi kayak R.A. Fisher, Sewall Wright, J.B.S. Haldane yang pakai matematika buat nunjukin gimana seleksi alam bisa bekerja pada gen-gen Mendel. Akhirnya terbentuklah sintesis modern. Sintesis modern, itu gabungan Darwin sama Mendel ya? Ya, intinya mutasi acak, bahan bakunya Mendel, itu diseleksi secara tidak acak oleh lingkungan. Mekanismenya Darwin. Gradualisme Darwin tetap berlaku karena evolusi bekerja pada perubahan-perubahan kecil, frekuensi gen dari waktu ke waktu, dan gen-gen ini diwariskan secara partikulat ala Mendel. Akhirnya, klop deh. Mesin seleksi alam Darwin dapat bahan bakar pewarisan yang benar. Luar biasa ya perjalanannya, penuh lika-liku. Banget. Jadi, bab 2 ini nunjukin gimana Darwin bangun fondasi yang brilian. Evolusi, gradualisme, nenek moyang bersama, spesiasi, dan terutama seleksi alam. Tapi di saat yang sama, kelihatan juga celah besarnya. Dia nggak ngerti cara kerja pewarisan yang benar. Dia punya mesinnya, tapi nggak tahu persis gimana bahan bakarnya diwariskan tanpa luntur. Ini nunjukin banget kalau sains itu ya proses. Terus berkembang, saling koreksi, dan kadang belajar dari kesalahan brilian. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat kita yang dengerin? Darwin bisa bangun teori sebesar itu yang ngubah cara kita lihat dunia, tapi di saat yang sama, dia salah paham soal detail krusial tentang pewarisan. Ya, sebuah gambaran besar yang revolusioner. Tapi ada bagian mekanismenya yang dia nggak pegang dengan benar. Ini mungkin bisa jadi bahan renungan ya. Seberapa sering sih kita pas mencoba memahami sesuatu, mungkin udah dapat nih gambaran besarnya, tapi detail pentingnya, cara kerjanya, kelewat atau malah salah. Atau seberapa jauh sih intuisi dan pengamatan aja bisa bawa kita sebelum kita benar-benar butuh bukti kuat soal gimana sesuatu itu bekerja. Sesuatu buat kita pikirin dari kisah asal mula teori Darwin ini. Betul sekali. Oke deh, terima kasih banyak buat penjelasannya hari ini. Dan terima kasih buat Anda yang sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.